saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya penambangan radioaktif itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena pada prinsipnya menambang radioaktif, mineral radioaktif atau menambang mineral yang lain itu hampir sama saja. Nah, kita lihat bahwa pemerintah itu sudah mengeluarkan PP nomor 52 dan tahun 2022 untuk mengizinkan penambang melakukan eksplorasi dan juga menambang mineral radioaktif. Ini suatu langkah yang patut kami apresiasi dan suatu langkah maju, karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat ketinggalan dalam hal eksplorasi maupun menambang radioaktif. Nah, sampai saat ini kita masih belum diperhitungkan di level dunia untuk sumber daya radioaktif kita. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit bahwa berdasarkan data yang ada, saat ini di dunia itu Australia leading atau menguasai hampir 30% uranium dunia, yang diikuti oleh Kazakhstan, Kanada, dan Rusia dan segala negara-negara lain, tetapi Indonesia belum masuk. Namun potensi Indonesia untuk bisa menambang bahan mineral radioaktif itu cukup besar, mengingat bahwa potensinya ada. Nah, tetapi potensi dikembangkan dengan melakukan eksplorasi yang lebih serius. Nah, untuk itulah pemerintah melakukan atau mengeluarkan peraturan pemerintah untuk bisa lebih mengaktifkan lagi. Dan kami sebenarnya sudah lama sekali menyampaikan pandangan bahwa penambangan radioaktif ini juga bisa dilakukan oleh swasta, tentu saja dengan pengawasan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Salah satunya adalah Bapeten, Batan, dan aparat keamanan yang lain, karena kalau bagaimanapun unsur radioaktif ini juga bisa disalahgunakan kalau tidak dilakukan pengawasan yang cukup ketat. Nah, bagi kami bahwa menambang radioaktif ini tidak merupakan suatu masalah yang besar dan juga tidak berbahaya sebagaimana yang banyak dipahami oleh masyarakat awam. Demikian, Mbak. Oke, saya akan minta tanggapannya ke Pak Singgi. Pak Singgi, sebetulnya apa sih yang menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan adanya PP ini, dan kemudian dengan melihat kepastian ataupun payung hukum dari PP ini sebetulnya akan bisa meningkatkan seberapa besar minat investor untuk, ataupun mungkin dari para pengusaha pertambangan untuk mengembangkan atau mungkin melakukan restorasi dari bahan baku galian nuklir ini? Terima kasih Mbak Sasha. Pada dasarnya saya setuju apa yang telah dipertegas Mas Rizal, bahwa ini memang terlambat. Kalau kita melihat bagaimana PP 52 tahun 2022 ini, sebetulnya kita sudah menunggu jauh, karena ketentuan nomor 10 Undang-Undang terkait dengan ketenaga nukliran itu tahun 97, sehingga hampir 25 tahun kita menunggu PP ini. Demikian juga kalau kita tarik lagi dengan ketentuan pokok tenaga atom, itu lebih jauh lagi, hampir 58 tahun lah, karena itu Undang-Undang nomor 31 tahun 64. Semestinya itu memang saat itu dipercepat. Namun demikian ini akan menjadi baik karena mengingat setelah ada ketentuan kita memiliki net zero emission di 2060, bisa jadi penggalian nuklir ini lebih diprioritaskan ke depan untuk PLTN, apalagi dengan thorium, PLTT thorium yang lebih efektif. Namun saya punya keyakinan dengan PP nomor 52 ini akan membuka eksplorasi, lebih mempermudah eksplorasi, bahkan sampai kepada decommissioning. Namun yang baik adalah ini akan bisa membackup PLTU thorium yang bisa jadi dibutuhkan Indonesia dalam mengejar net zero emission di 2060. Namun saya yakin selama 10 tahun ke depan ini dalam sisi riset dan pengawasan bisa jadi PLTU thorium itu sendiri akan bisa beroperasi sekitar tahun 2035-2040-an.
Sehingga kembali lagi ini sangat bagus munculnya PP ini walaupun terlambat. Namun demikian ini sangat baik untuk mempercepat pemerintah di dalam mendapatkan net zero emission 2060 Mbak, itu menurut saya. Sehingga antara satu kepentingan investor atau kepentingan yang mendapatkan penugasan untuk eksplorasi uranium atau radioaktif katakan itu akan dipertemukan dengan potensi PLTN yang jelas akan long run untuk kepentingan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik IBT. Ini kan bagian dari EBT Mbak untuk mengejar itu. Demikian Mbak Salsa. Pak Singgi, namun sebetulnya apa sih yang menyebabkan Indonesia ini dikatakan cukup tertinggal dibandingkan negara-negara lain bahkan hingga 25 tahun? Apa yang menyebabkan Indonesia ini belum diperhitungkan dunia begitu, mengingat potensi ataupun cadangan sebetulnya juga cukup besar, bahkan sekitar 5% dari total dunia begitu. Lalu apa yang bisa Indonesia lakukan untuk mengejar ketertinggalan hingga 25 tahun tersebut? Apakah Anda melihat teknologi yang kita miliki belum cukup mampu untuk menjadi modal kita supaya bisa diperhitungkan dunia? Sebenarnya pada awalnya memang yang paling ditakutkan kalau kita melihat histori saat itu bagaimana dalam tahun 64 di mana pada saat Pak Karno juga telah membuat PLTN skala kecil Sulawesi, PLTN Sulawesi mungkin 30 megawatt, itu sebenarnya dari sisi keamanan sampai saat ini toh juga masih berjalan. Namun saat itu kita terjebak dengan perang dingin kan, terjebak bagaimana penggunaan ini untuk tenaga nuklir. Sehingga di dalam ruang rencana umum energi nasional bahkan PLTN atau PLTE Torup ini diletakkan pada keputusan terakhir. Kalau kita melihat cadangannya sendiri, sebenarnya kalau kita melihat produksi uranium selama 10 tahun ini, itu memang paling besar Kazakhstan Kanada, Australia. Sehingga kita tadi telah disampaikan oleh Mbak Sasa bahwa dengan potensi thorium di Indonesia sekitar 140 ribu ton dan uranium 81 ribu ton, ini tentunya akan bisa membackup. Dan dengan dua hal, satu kondisi teknologi parameter teknologi yang telah dapat dipenuhi saat ini lebih aman. Yang kedua, kondisi pengawasan lebih untuk penggunaan tenaga nuklir juga tidak. Sehingga menurut saya bisa jadi ini dikembalikan untuk kepentingan PLTN dalam membackup itu Mbak, membackup energi khususnya PLTN yang sifatnya energi IBT yang non intermittent. Namun poin saya yang paling penting adalah satu, selama pengalaman kita pada saat PLTU Muria mau dibangun, bagaimana pressure masyarakat sehingga acceptance dari masyarakat menjadi penting. Sehingga menurut saya kalau kita memang membuka dan investor juga harus dipermudah, tentunya potensi yang ada terhadap PLTN harus pemerintah melangkah beberapa poin. Satu, jelas dia harus merevisi KEN-nya atau ruang dan rencana umum energi nasional, memang ini mau dipercepat. Terus memang diperlukan terbentuknya kelembagaan khusus penyiapan untuk PLTU, itu sangat perlu memasukkan PLTN sebagai bauran energi. Tapi jelas ini kapan? Apakah 2030, 40 supaya ini juga akan dipertemukan dengan fosil. Selain itu juga penyiapan sumber daya manusia yang nuklir, dan saya yakinlah dari ITB, UGM keahlian nuklir. Yang terakhir adalah satu, sosialisasi, partisipasi pemangku kepentingan khususnya sosialisasi terhadap masyarakat penting Mbak. Sehingga poin-poin itu tadi harus dikedepankan, harus diangkat agar potensi tambang kita memiliki, potensi bisnis atau PLTN memang terbuka, dan investor juga menjadi lebih tertarik gitu Mbak Salsa.